kepada Bapak Ibu sekalian ya yang telah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk menyampaikan ya sedikit materi yang saya peroleh pada saat pendidikan guru penggerak. Yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama adalah modul 1.4 ya, yaitu budaya positif. Nah, ini sebagai pertanyaan pemantik, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Mungkin banyak dari kita yang melaksanakan ini ya. Bahkan kalau saya di kuisis itu dikasih hadiah kuota ya. Ternyata nanti ada penjelasannya ya. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau baik atau buruk ya? Maksudnya apakah dia bisa kita laksanakan atau tidak dilaksanakan ya. Apa saja Pak? Termasuk misalnya pujian ya, kemudian penghargaan, piagam ya. Mungkin kalau sekarang musim wisuda piala-piala ya. Nah, kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini mungkin yang tadi yang menjadi dasar ya. Bagaimana seseorang dapat melakukan perubahan ya atau melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri. Ya, mungkin ini yang mungkin sudah pernah didengar juga ya. Bagaimana kegiatan kepalan tangan ya, yaitu ada A dan B ya. Mungkin bisa dipraktekkan ya Pak Opik dengan Pak Diki. Sobeklah secari kertas kecil ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, ya, merayu, menyuap. Kalau disuap masuk akal ya. Apa saja atau melakukan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kalau Pak Opik yang menjadi A, apakah akan dengan sukarela memberikan kepada Pak Diki? Ya, segar gitu. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ya kalau nggak senilai ya tidak worth it kalau kata anak-anak sekarang ya. Bersedia atau tidak Pak? Tergantung tadi ya. Tapi sebenarnya yang terjadi apa? Pak Opik mungkin tidak akan ya kalau tadi berharga ya benar-benar berharga, kita tidak akan dengan sukarela melepaskan apa yang kita miliki ya. Artinya itu akan terbuka ketika Pak Opik yang membuka dengan sendirinya gitu. Mau dipaksa ya tadi mungkin dengan diancam, dibujuk ya. Kalau di Zoom kayaknya masih mikir-mikir ya Pak Indra.
kalau 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 sesuai mah ya udah deh gitu. Nah itu mungkin memberikan gambaran ya bahwa segala sesuatu ya itu tergantung dari motivasi internal seseorang ya. Ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, kenapa disebut ilusi? Karena sebenarnya ini kalaupun itu terjadi ya, sebenarnya itu bukan karena motivasi anak itu sendiri ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Mungkin kita seolah-olah bisa ya dalam menguasai kelas atau mengkondisikan kelas ya, seolah-olah kita bisa mengontrol bagaimana perilaku murid ya, tapi sebenarnya itu hanya ilusi ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Tadi penguatan positif itu pemberian konsekuensi ya dengan melakukan hal-hal positif ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi ya. Kan kita sering mengatakan ya, kalau dikritik kemudian dia kuat ya, maka seolah-olah menguatkan ya. Dia udah kuat dengan berbagai macam kayak artis-artis katanya di ini sama netizen ya. Netizen itu katanya akan menguatkan karakter ya. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sebagai orang tua ya biasanya cenderung memaksakan kehendak ya kepada anak-anak kita. Nah, sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Yang memiliki kontrol di sini dengan stimulus respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Sementara teori kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kebalikannya ya. Teori stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Padahal kalau menurut teori pilihan ya, semua perilaku pasti memiliki tujuan ya atau motivasi. Misalnya anak yang datang terlambat ya, itu pasti kita sering menganggap itu sebagai suatu kesalahan ya, padahal anak yang datang terlambat itu ya walaupun bukan tujuan ya, pasti memiliki alasan ya. Orang lain, kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya ya. Kalau teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi hanya kita tadi yang bisa mengontrol diri kita. Dengan teori genggaman tadi ya yang kita coba lakukan tadi, sebenarnya hanya kita yang bisa, apakah kita akan membuka atau kita akan tetap menutup atau menjaga atau tidak merubah perilaku kita ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang akan kita laksanakan ya. Kemudian model berpikir menang kalah ya, itu kalau dia teori kontrol atau teori pilihan, metode berpikir menang-menang ya. Ini yang akan kita jabarkan ya, coba untuk pelajari lebih dalam ya, yaitu tentang disiplin positif ya. Di dalam disiplin positif ini ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol ya, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal ya, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah sebenarnya makna disiplin itu? Apa yang kita ketahui tentang disiplin?
Kalau kita disiplin itu berarti mengikuti aturan ya, mengikuti tata tertib yang kita pahami gitu. Padahal sebenarnya disiplin ini arti kata aslinya ya, berasal dari bahasa Latin adalah belajar. Makna asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ini menjadi kecenderungan umum ya. Yang sering digunakan adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, biasanya orang melaksanakan atau melakukan sesuai tata tertib itu bukan karena dia paham ya apa manfaatnya, tapi karena takut dihukum ya, takut mendapatkan konsekuensi. Ini nilai-nilai kebajikan universal ya, yang bersifat positif ya, yang merupakan nilai-nilai yang dianut oleh semua umat manusia. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang tadi kita praktekkan ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yang biasa dilakukan adalah karena adanya motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Jadi ada hukuman atau konsekuensi ya, atau misalnya kalau kita tidak membawa SIM ya. Kalau kita tidak membawa SIM, apa yang akan terjadi bila saya tidak membawa SIM ya? Itu yang jadi atau misalnya kalau untuk siswa kalau tidak memakai sepatu warna hitam ya, apa yang akan terjadi bila mereka tidak memakai sepatu warna hitam ya? Itu motivasi eksternal ya, karena adanya tata tertib misalnya, atau ada aturan-aturan ya di sekolah atau di kelas. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya, atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya ya. Jadi ini yang tadi penghargaan tadi ya, penghargaan atau imbalan ya. Misalnya kalau kita belajar rajin, kita akan biasanya kalau di kelas suka ini ya, yang mengumpulkan pertama tuh, yang ulangan siapa yang lebih cepat ya menyelesaikan, itu yang akan mendapatkan imbalan. Nah akhirnya cepet-cepet gitu ya. Kemudian ini yang paling sebenarnya yang paling bisa memotivasi diri kita melakukan suatu perubahan ya, yaitu adanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Apakah saya misalnya menjadi orang yang berhasil ya, atau pencapaian-pencapaian seperti apa yang bisa saya lakukan ketika yang saya dapatkan ketika saya melakukannya. Misalnya orang yang disiplin, orang yang bertanggung jawab ya, orang yang tepat waktu ya. Jadi bukan melakukan tidak terlambat masuk sekolah, bukan karena takut adanya sanksi atau hukuman ya, tapi karena dia ingin menjadi orang yang disiplin ya, orang yang tertib, orang yang bertanggung jawab ya. Melaksanakan tugas bukan karena takut nilainya jelek ya, tapi karena dia merasa bertanggung jawab dengan
tugas yang diberikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, kata-kata merdeka itu, ini mungkin yang masih sering kita ini kan ya, sebenarnya kita merdekanya di mana gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Cakap untuk memerintah diri sendiri, ya. Jadi yang lebih ini itu adalah bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri, ya. Itu baru disebut merdeka, ya. Ini tadi bentuk program kebajikan. Ini yang tadi kita ini kan ya, apakah apa namanya, apresiasi, hadiah ya, atau itu apa perlu ya, apakah dapat bisa memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Ini ada dalam memberikan apresiasi ada beberapa hal yang patut diingat ya. Yang pertama nih, memberi pengakuan secara khusus. Kalau kita kadang langsung ya, biasanya mungkin ada yang sering menggunakan apa, kuisis ya, kuisis atau Kahoot, itu kan ada rankingnya ya. Kita langsung memberikan apresiasi karena memang oleh kuisis atau Kahootnya dibuat untuk ada rankingnya gitu ya. Dan sebenarnya itu kurang baik ya. Jadi untuk apresiasi sebaiknya diberikan secara khusus ya. Misalnya ulangan mereka mendapatkan nilai yang tinggi ya, itu kita sampaikan secara khusus ya, secara pribadi ya. Kemudian memberi pengakuan semua murid secara bergantian. Nah, ini tujuannya agar semua murid juga merasa mendapatkan apresiasi ya, bukan hanya si etadei gitu ya, si adei si bedei gitu. Karena bahkan ada beberapa waktu yang lalu sempat ada celutukan dari anak-anak itu kesayangan Bu Rini katanya, kesayangan Bu Rini. Pas dipikir-pikir, mungkin karena kita terlalu sering memuji dia di depan teman-teman yang lain ya. Itu salah satu dampak negatif ya dari memberikan pujian secara terbuka. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Misalnya kalau hari ini rajin ya, kalau anaknya memang rajin ya kita beri apresiasi secara konsisten. Jangan sampai hari ini mah yang rajin dipuji, besok enggak ya, terus seolah-olah hal yang biasa gitu, padahal itu sama-sama juga harus kita apresiasi. Ini contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita ya. Ini disampaikan secara personal ya. Misalnya ada murid kita yang membantu ya temannya, itu kita berikan apresiasi secara personal. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu ya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di rantai. Maksudnya fasilitator dengan koordinator itu ada tugasnya masing-masing ya, salah satunya di sini Bapak Ibu sebagai koordinator itu membuat modul dan input nilai atau output nilai di Perapot sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian di grup tadi sudah saya sampaikan rekap kegiatan T5
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ya pada kesempatan kali ini. Karena kemarin keterbatasan waktu ya, maka ada beberapa materi yang belum sempat saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi kebutuhan semua manusia di seluruh dunia ya, dan biasanya menjadi motivasi untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan ya. Misalnya yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang dirasa dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya mereka mencari perhatian ya, kemudian ingin diterima, kemudian kebutuhan bertahan hidup ini untuk bertahan hidup atau survival ya. Biasanya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini adalah mereka melakukan segala cara untuk dapat bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kesenangan ya. Setiap manusia menginginkan atau membutuhkan sesuatu untuk menyalurkan kebutuhan kesenangan ini ya. Dan ini biasanya bentuknya bermacam-macam tergantung dari orangnya ya. Ada yang hobinya games ya, kemudian ada yang traveling, jalan-jalan ya, makan, kuliner ya. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian penguasaan ini kebutuhan yang membuat seseorang merasa berkuasa terhadap sesuatu ya. Misalnya menjadi pengurus kelas ya, ketua kelas ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kebebasan ya. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan di mana seseorang merasa bebas ya untuk melakukan segala sesuatu. Dan 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru ya, kita mempunyai 5 posisi kontrol ya, yaitu yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika seseorang melakukan posisi kontrol atau guru melakukan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka anak atau peserta didik akan merasa menjadi identitas gagal ya. Biasanya mereka mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Apa yang dilakukan guru ketika mengambil posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Biasanya guru menghardik ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, dan pembuat rasa bersalah biasanya berceramah ya, dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 ya, kemudian ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan ya, dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol teman dan pemantau ini membuat peserta didik menjadi identitas berhasil atau sukses ya. Dan biasanya kontrol dilakukan dari luar. Nah, apa yang menjadi motivasi anak atau peserta didik untuk melakukan sesuatu? Itu biasanya mereka mengharapkan
imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, biasanya guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, katanya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ini dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk pemantau, biasanya mengingatkan tentang peraturan, ya, menghitung dan mengukur. Nah, hasilnya apa? Kalau untuk penghukum, hasilnya peserta didik menjadi memberontak atau menyalahkan orang lain. Biasanya mendorong mereka untuk berbohong tadi untuk menghindari mendapatkan hukuman. Kemudian untuk yang membuat rasa bersalah, biasanya peserta didik akan menyembunyikan atau menyangkal, ya, dan bisa juga berbohong, ya, agar tadi tidak mendapatkan hukuman. Nah, kalau untuk teman, peserta didik menjadi mengalami ketergantungan. Ya. Kemudian untuk pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Dan posisi yang seharusnya kita ambil adalah posisi manajer. Ini mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil, ya, dan kontrolnya dari dalam diri sendiri. Ya. Mereka melakukan segala sesuatu, motivasinya adalah agar mereka menghargai diri sendiri, ya, dan menjadi pribadi seperti apa yang mereka inginkan. Biasanya yang dikatakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini, ya. Kemudian menguatkan pribadi, ya, dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Biasanya mereka akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampaknya pada murid, mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nih, pernyataan-pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Apakah guru dengan posisi kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling akhir. Nah, ternyata kata-kata itu diucapkan, yang pertama adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian yang kedua, penghukum, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata-kata yang dikatakan oleh penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, ini sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau. Nah, yang sebagai manajer adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Dan kamu selalu yang paling terakhir, ini juga penghukum. Kita ke materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap atau 3 langkah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Segitiga restitusi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa hanya 1 atau 2 unsur saja, tapi harus 3-tiganya.
menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, apa yang dilakukan adalah kita mengatakan kepada peserta didik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya merupakan hal yang wajar ya ketika kita melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Jadi segitiga restitusi ini dilakukan agar merubah ya pribadi gagal menjadi pribadi yang berhasil ya, sehingga pada tahapan menstabilkan identitas, peserta didik tidak merasa tidak merasa bersalah yang berlebihan ya, sehingga akan lebih cepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian pada tahapan validasi kebutuhan, apa yang guru katakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Biasanya ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ya, yaitu kasih sayang, kemudian survival, ya, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ketika peserta didik melakukan segala sesuatu, pasti ada kebutuhan yang sedang mereka penuhi. Ya. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian guru juga mengatakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Apakah misalnya yang menghargai waktu, ya, yang disiplin, sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan. Kemudian ini contoh-contoh ketika kita menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Jadi tahapan menstabilkan identitas ini adalah tahapan yang paling krusial ya, sehingga anak-anak atau peserta didik merasa tidak down ya ketika melakukan kesalahan, tapi mereka justru akan menyadari sehingga akan lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan ya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ya. Nah, guru akan berkata pada tahapan ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan, ya, di sini anak sudah melihat kesalahannya ya, dan dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ya. Atau
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Nah, ketiga tahapan ini tidak bisa terpisahkan ya, sehingga tiga-tiganya harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Jadi tidak hanya menstabilkan identitas saja, tapi juga memvalidasi keyakinan, kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Tiga-tiganya harus dilakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk melengkapi materi kemarin tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan setelah forum ini. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, siapa yang gak masuk? Masuk semua. Yang cowok kayaknya nggak ada ya? Iya. Pada kemana tuh? Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, seperti yang sudah kita sepakati. Mungkin selama ini kita taunya apa? Kalau di kelas? Tata tertib ya, atau peraturan ya. Kalian punya tata tertib kan? Nah. Apa tata tertib kalian? Datang tepat waktu, terus apa lagi? Tidak bolos. Hah? Tidak bolos. Ada nggak tata tertibnya? Dipasang nggak di kelas? Nggak ada. Dari sekolah. Dari sekolah ya. Biasanya itu disosialisasikan di awal kalian masuk ya. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, yang menjadi keyakinan yang kita sepakati bersama ya, yang akan kita lakukan ya pada saat kita masuk kelas ya. Mungkin harusnya ini dilakukan di awal semester ya, tapi kita buat hari ini, nanti kita berlakukan ketika kita sudah masuk sekolah setelah libur ya, karena kita kan sebentar lagi libur ya. Jadi keyakinan kelas itu, kenapa kita harus mempunyai keyakinan kelas? Karena kalau tata tertib kalian tidak melaksanakan, ada sanksinya enggak? Ada. Nah, kalian melakukan tata tertib karena apa? Karena takut kena sanksi ya, atau apalagi takut kena poin, hukuman ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita, apa bedanya dengan tata tertib? Kalau keyakinan kelas kita membuat sendiri ya, kemudian menyepakati apa yang menjadi keyakinan bersama ya. Apa yang menjadi keyakinan bersama? Yaitu tadi pernyataan universal. Jadi kebaikan yang sifatnya universal, bukan hanya di Pandeglang saja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia ya. Contohnya mungkin kalau kalian sering lihat ya, di mana orang-orang di Jepang ini banyak ceritanya ya.
ketika mereka melakukan Muslim-Muslim Jepang ketika melakukan ibadah haji, mereka menjadi Muslim yang paling disiplin, paling bersih, ya, paling rajin memungut sampah. Ya. Kenapa Muslim Jepang bisa seperti itu? Kenapa Muslim yang lain tidak semuanya melaksanakan itu? Kira-kira kenapa? Udah kebiasaan, ya, karena keyakinan yang mereka yakini, ya, menjadi pembiasaan-pembiasaan sehingga mereka sudah, kalian mau mengut sampah, membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan karena apa? Kamu membuang sampah pada tempatnya, motivasinya karena apa? Agar tidak berserakan, benar. Biasanya ada di laci-laci tuh. Biasanya karena apa? Karena tadi takut terkena sanksi, ya. Kenapa hanya sebatas takut terkena sanksi? Karena belum menjadi keyakinan, ya, belum menjadi sesuatu yang diyakini untuk dilakukan, ya. Kenapa orang harus memakai helm ketika naik motor? Agar terhindar dari ditilang polisi. Harusnya karena apa? Untuk apa? Keselamatan, ya. Jadi kalau keselamatan, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, mau jauh, mau dekat, kita akan selalu memakai helm. Kenyataannya kan sekarang apa? Kalau ditanya, cuma deket doang Pak, ya, jadi nggak pakai helm. Padahal mau jauh mau dekat, keselamatan itu bisa terancam, ya, ketika kita naik motor. Nah, ini yang sering terjadi nih. Kenapa di lab, ya, harus selalu diingatkan untuk menggunakan jas lab dengan benar. Kenapa? Karena motivasinya kalian hanya takut sama Bu Rini, ya, takut padahal yang harus diyakini adalah ketika kita praktek, ya, kenapa kita harus dipakai jas lab? Kenapa harus memakai jas lab dengan baik dan benar? Baju nggak kotor. Iya. Sebenarnya fungsi jas lab untuk apa? Melindungi. Bisa dari kotoran, ya, tapi yang paling ini adalah untuk melindungi keselamatan, ya, dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Apa kecelakaan yang mungkin terjadi di lab? Kena minyak, ya. Kesetrum melindungi nggak? Kalau kesetrum yang melindungi sandal, alas kaki itu pun tidak boleh basah, kemudian bahannya juga harus tertentu, ya. Yaitu artinya motivasi kita untuk melakukan sesuatu, ya, itu harus dari dalam diri kita sendiri. Untuk itu kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Diawali dari peraturan kelas atau tata tertib yang sudah ada, ya, silahkan kalian tuliskan, ya, atau kalau ada yang mau ditambahkan silahkan ditambahkan. Tujuannya untuk apa? Agar menciptakan kondisi kelas yang nyaman, yang semuanya merasa enjoy, ya, untuk melakukan proses pembelajaran. Misalnya apa? Kamu kalau ada yang nyontek merasa terganggu nggak? Merasa tercurangi nggak? Nggak. Kamu yang dicontek apa kamu yang nyontek? Kalau ada yang nyontek sementara kita jujur, kamu merasa tercurangi nggak? Ya, nah jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita sepakati, ya, kita hindari agar semuanya merasa nyaman, ya. Jadi ada yang mesti ingat tata tertib kita apa saja?
Dilarang, biasanya gitu ya tulisannya. Dilarang menggunakan make up. Terus dilarang merokok. Dilarang menggunakan kerudung segi 4. Ibu kan bukan siswa. Nah, Ibu akan membagikan satu anak satu post-it ya. Nanti silahkan ditulis peraturan atau keyakinan apa yang kalian inginkan untuk disepakati di kelas. Ya, misalnya kalau untuk makan dan minum harusnya di mana? Makan dan minum pada jam istirahat ya, jangan pada jam belajar ya. Atau misalnya apa lagi? Silahkan kalian tulis ya peraturan-peraturan yang kalian inginkan, yang ingin disepakati sehingga semua merasa nyaman ya, semua merasa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kalau kurang boleh Satu aja, Bu. satu, mau 5 juga boleh. Boleh sama enggak? Boleh. Nanti kita akan kelompokkan ya, mana yang sama ya. Misalnya apa? Datang tepat waktu atau kalau mau kalau mau ke kamar mandi harus izin misalnya. Boleh kesepakatan di kelas atau kesepakatan di lab ya. Boleh di lab, boleh di kelas, boleh. Dilarang berisik. Terus ada yang suka ngejek nggak antar teman? Ya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Satu aja, masing-masing satu. Satu kan ini udah berapa orang tuh? Kalau masing-masing satu juga udah banyak. Yang sudah silakan ditempel. Nanti akan Ibu kelompokkan berdasarkan, maksudnya kalau ada yang sama ya, nanti kita tidak apa? Berisik. Tidak boleh berisik. Kamu nulis boleh begitu? Bu panjang. Si Dewi mau panjang. Oh, Dewi banyak amat. Ada alasannya, Bu. Di dalam. Alasan karena maksudnya ke siapa ini, Wi? Ke yang lain, masing-masing kelompok gitu. Hah? Udah semua ini? Ibu bacakan satu persatu ya. Kamu kecil-kecil amat. Dilarang tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh makan pada saat waktu belajar. Aduh. Aduh.
Oh, kebalik. Menghormati guru dan sesama teman ya. Dilarang memakai handphone di kelas saat belajar. Kamu dilarang nggak? Apa syaratnya? Boleh memakai handphone tapi saat dibutuhkan. Tidak boleh makan di kelas ketika belajar atau ada guru. Wajib membawa baju praktek jika ada praktek di lab. Kemudian apa? Dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Nah, nih siapa nih? Tidak boleh berisik. Dilarang makan saat jam pelajaran nih sama ya. Dilarang makan, mana dilarang makan? Nah, tidak boleh makan. Tidak boleh membuli teman satu sama lain. Dilarang tidur. Nih, dilarang tidur. Kenapa dilarang tidur? Terus kalau ngantuk gimana? Tidak boleh makan snack jam pelajaran nih ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuli, tadi mana temannya nih, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli dengan menghormati guru, sesama teman sekelas. Sama ya? Kalau menghormati berarti tidak membuli kan? Ya. Berarti ini kita kelompokkan. Wajib membawa baju, tidak membuat apa nih? Kegaduhan di jam pelajaran. Tidak berisik ya tadi ya. Nih. Dilarang meminum di saat, kalau minum, minum boleh nggak? Boleh. Nanti dehidrasi. Tidak berisik. Tidak berisik. Tidak boleh berisik. Tidak boleh memakai handphone. Tidak makan. Dilarang campur tangan. Nih praktek nih ya. Nih praktek. Ini praktek. Tidak boleh membuli teman. Tadi mana? Tadi nih ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuat kegaduhan. Dilarang memakai handphone. Dilarang mencoret-coret meja kursi. Nih yang membuang sampah cuma satu nih. Nah ini ada beberapa yang sudah ibu kelompokkan ya. Yang pertama ini tidak boleh makan dan minum selama jam pelajaran. Ya kalau makan mungkin makan atau minum ya atas seizin guru ya. Kayak kita misalnya apa kelewat ya istirahatnya terpakai ya boleh sambil makan dan minum tapi atas izin guru. Ya. Jadi nilai keyakinannya apa kalau tadi tidak makan, tidak ini apa? Kalau ini berarti tidak apa? Tidak disiplin, ya. Berarti keyakinan yang harus keyakinan kelas yang kita harus yakini adalah disiplin, ya. Kalau disiplin berarti tidak akan makan dan minum di kelas atau pada saat jam pelajaran. Harusnya pas kapan makan dan minum? Pada saat jam istirahat ya. Jadi yang pertama keyakinan kita adalah disiplin. Kemudian nih, tidak berisik, tidak berisik saat jam pelajaran. Tidak boleh berisik. Kenapa tidak boleh berisik? Mengganggu siapa? Orang lain. Kalau mengganggu itu berarti apa? Menghormati tidak? Tidak. Ya, berarti keyakinan yang harus kita yakini bersama adalah kita harus saling menghormati. Ini menghormati, ya. Menghormati. Tadi ada lagi ini, menghormati guru, ya. Kemudian apa? Tidak boleh membuli, itu juga menghormati. Kemudian tidak boleh membuli teman, ya. Di sini tadi contohnya apa? Ada kalau yang lain ya, misalnya datang tepat waktu ya, masuknya ke
disiplin. Menghormati, tidak membuli, kemudian tidak berisik di kelas, ya, tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian ini deh ya. Lihat ini udah sama ini. Menghormati. Sekarang tidak memainkan handphone. Masuknya kemana? Masuk ke sini nggak? Disiplin, ya. Ini disiplin. Ini disiplin. Ini menghormati. Dilarang buang sampah sembarangan. Udah ada belum? Sudah tercover belum? Sudah masuk ke keyakinan ini belum? Udah? Apa? Disiplin. Iya. Disiplin iya, tapi yang lebih ini lagi apa? Menjaga kebersihan. Masuknya apa? Kebersihan itu ininya untuk apa? Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Agar sehat, ya. Jadi di sini ininya kesehatan. Kesehatan di sini masuk tidak boleh membuang sampah, tidak makan sembarangan, ya. Tidak boleh merokok, tidak boleh tidak boleh. Semua yang bertentangan dengan menjaga kesehatan berarti kita yakini untuk tidak dilakukan. Karena kita sama-sama meyakini kita harus menjaga kesehatan, ya. Terus apa lagi? Dilarang tidur pada saat jam pelajaran. Masuknya kemana? Disiplin. Ini ya, ada ya. Ini disiplin. Dilarang campur tangan pada proses praktek. Mana nih tadi? Kemudian membawa baju praktek. Masuknya kemana? Disiplin. Nah ya. Dilarang tidur udah nih tadi ya? Dilarang mencoret-coret. Dilarang mencoret-coret. Masuknya kemana? Disiplin bisa menghormati ya atau menjaga ya ini sekolah ya, fasilitas sekolah ya. Jadi ini kita punya 3 ya, 3 keyakinan kelas atau 3 3 kesepakatan ya yang ingin kita lakukan selama kita melakukan proses pembelajaran ya. Sepakat gini? Sepakat nggak? Sepakat ya. Jadi kita pertama disiplin, kemudian saling menghormati dan menjaga kesehatan. Nah ini menjadi keyakinan kelas kita selama proses pembelajaran ya. Kalau misalnya ini di kesepakatan kita ada yang melanggar ya atau tidak melakukan kesepakatan ini, kira-kira apa yang kalian ingin lakukan? Itu kita akan saling menjaga ya, saling mengingatkan agar ya, ini tadi ya kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Yang pertama disiplin, kemudian menghormati dan menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita nanti bisa kita laksanakan ya selama proses pembelajaran dan menjadi keyakinan bersama agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita menjadi disiplin, membiasakan diri menjadi disiplin, kemudian saling menghormati dan menjaga kesehatan. Jadi bukan untuk ibu, bukan untuk sekolah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, cukup ya, hari ini kita sudah menyelesaikan membuat keyakinan kelas ya. Semoga ini bisa kita laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kita ketemu nanti minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh. Kok tahu nggak kenapa ibu panggil? Tidak, Bu. Ini dari catatan ibu ya. Handoko sudah beberapa kali tidak ikut praktek. Ya. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk dengan organisasi sehingga meninggalkan pelajaran. Menurut Handoko itu sebuah kesalahan bukan? Menurut saya itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, Bu. Ya, sebenarnya melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya. Dan ibu tahu pasti ada alasannya. Ibu tahu kok kamu rajin ya. Tapi kalau sering tidak ikut praktek ya, konsekuensinya kamu jadi banyak tertinggal ya. Banyak tugas juga karena Iya. menurut Handoko itu baik tidak? Menurut saya pribadi tidak, Bu. Karena saya benar-benar tertinggal semua pelajaran atau Iya. praktek. Ya kan? Kira-kira apa yang bisa Handoko lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Insya Allah saya akan melakukan perbaikan organisasi dan saya tidak bisa sehingga saya tidak akan meninggalkan pelajaran lagi. Dia harus bisa mengatur waktu ya. Kita juga harus bisa menentukan skala prioritas. Baiknya dua-duanya bisa jalan ya, tapi kalau Handoko harus memilih mana yang didahulukan ya, ya kan karena ibu tahu berorganisasi itu juga suatu kebutuhan ya. Artinya kita bisa mengaktualisasikan diri ya, tapi bukan berarti kita boleh meninggalkan. Nah, terutama kita karena di SMK ini lebih banyak praktek dibanding ya. Siap. Jadi gimana ke depannya? Saya akan berusaha lebih baik lagi untuk Ya. bisa membagi waktu. Ya, solusinya jadi kita harus bisa membagi waktu ya, menentukan skala prioritas. Semoga ke depan kesalahan ini tidak dilakukan lagi. Ya, silakan kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Handoko Prastyo dari kelas 11 APHP 1. Saya sangat senang sekali bisa diajak berdiskusi tentang restitusi dan saya menyadari bahwa kesalahan saya benar-benar bisa membahayakan saya dalam kenaikan kelas. Dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya untuk tidak meninggalkan pelajaran maupun organisasi. Dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk bisa menjalankan dua kegiatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kenapa Rini tidak menggunakan Just Lab? Lupa. Ketinggalan. Iya Ibu. Rini tahu nggak itu apa yang Rini lakukan itu sebuah kesalahan? Ya salah. Kenapa? Karena ini tidak menggunakan peralatan praktek di saat ini mau praktek. Itu tidak sesuai ya dengan kesepakatan kelas kita. Ya, Ibu tahu kamu pasti punya alasan ya. Kenapa ketinggalan? Karena tadi buru-buru kesiangan gitu Bu, jadi lupa membawanya. Oh, jadi lupa kesiangan. Menurut Rini solusinya gimana biar nggak lupa? Jadi sebelum pagi-pagi tuh harusnya Rini lihat dulu ya semalam gitu jadwal hari besok ada praktek nggak. Kalau misalkan ada, Rini siaga dari malam menyiapkan untuk besok praktek. Nah, kalau tidak membawa Just Lab, ini tidak boleh ikut praktek ya.
Jadi ya nanti kalau mau praktek disiapkan tes labnya. Ya udah, sekarang boleh kembali. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Nurul Aini dari kelas 11 APHP 2. Rini senang telah diajak diskusi tentang restitusi. Dengan diskusi ini, Rini paham dengan kesalahan yang telah Rini perbuat dan Rini tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.